Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari saudara kita, yaitu bagaimana cara mengembalikan hak Allah yang ada pada kita. Subhanallah. Saudara, mengembalikan hak Allah yang ada pada kita sangat penting. Kalau tidak, maka kita selamanya di dalam dosa. Selamanya di dalam dosa. Kenapa? Karena kita merampok, merampas, mengakui hak Allah. Saudara, sekali lagi, kalau kita tidak mengembalikan hak Allah yang ada pada kita, maka kita selamanya di dalam dosa. Sekalipun kita beribadah 1000 tahun, membaca istighfar 1000 tahun, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita belum mengembalikan hak Allah yang ada pada kita. Artinya kita masih terus menerus merampok, mengambil, mengakui hak Allah. Apabila seseorang telah mengembalikan hak Allah yang ada pada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan taubatan nasuha. Karena yang dimaksud taubatan nasuha itu adalah mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita belum mengembalikan, maka belum bertobat. Karena selamanya kita bermaksiat, mengambil hak Allah, mengakui hak Allah, merampok hak Allah. Ini dosa besar. Saudara, bagaimana cara mengembalikan hak Allah yang ada pada kita? Tidak lain, tidak bukan kecuali menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyerahkan diri secara total, maka otomatis
kita sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada lagi tersisa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada yang punya hak. Lalu bagaimana cara menyerahkan? Bagaimana cara menyerahkan diri secara total? Jangan pernah merasa ada, karena kita tadi sudah serahkan sepenuhnya. Jangan lagi pernah merasa ada, karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau kita masih selalu merasa ada, maka kita selalu bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau kita selalu dan selamanya merasa ada, maka selamanya pula kita bermusuhan dengan Allah. Maka itulah Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tidak akan pernah. Karena kita belum menyerahkan haknya yang ada pada kita kepada yang punya hak. Sekali lagi, kita ini tidak ada. Tapi kenapa kita merasa ada? Merasa aku itu, aku ini, aku dan lain sebagainya. Inilah kesalahan besar. Saudara, kita sering kali mengucapkan la hawla wala quwata illa billah. Sering kita mengucapkan, tapi hanya diucapkan. Apa artinya? La hawla wala quwata illa billah. Perhatikan, tidak ada daya dan upaya kita. Sekali lagi, kita ini tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah Subhanallah. Artinya, segala daya upaya itu adalah Allah, bukan kita. Melihat, mendengar, merasa, berkata-kata dan lain sebagainya, itu semuanya adalah Allah, bukan kita. Jangan merasa. Jangan merasa. Sekali lagi, barang siapa yang sudah mengembalikan hak Allah yang ada pada dirinya, maka itulah orang-orang yang melakukan taubatan nasuha. Subhanallah. Saudara, jangan merasa atau mengaku bahwa saya yang melihat, aku yang melihat, akulah yang mendengar, akulah yang berkata-kata, akulah dan lain sebagainya. Jangan pernah merasa itu. Tidak ada daya dan upaya kita. Itu sangat jelas. Jangan cuma dibaca la hawla wala quwata illa billah. Harus kita memahami maknanya. La hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita. Artinya apa? Kita tidak punya apa-apa.
Kenapa kita lalu merasa saya itu, saya ini, dan lain sebagainya? Jangan. Itu dosa besar. Dosa besar. Kita akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara, saya ingin katakan, ini harus diamalkan. Yang terakhir, katakanlah dan kekalkan di dalam hatimu bahwa sesungguhnya aku ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kekalkan dalam hatimu terus menerus di mana saja berada. Dan secara otomatis saudara diganti dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengamalkan amalan ini, penegasan ini, karena ini adalah suatu penegasan bahwa kita ini tidak ada. Barang siapa senantiasa menegaskan, mengamalkan amalan ini, bahwa sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Subhanallah. Dia akan mati di dalam kehidupan. Dan insya Allah hidup dalam kematian. Inilah yang dimaksud. Matikan dirimu sebelum mati. Sekali lagi, inilah yang dimaksud. Matikan dirimu sebelum mati. Subhanallah. Saudara yang menemukan channel ini, maka dia termasuk orang-orang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.